Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Yuliana dari kelas akuntansi A1. Saat ini saya akan memaparkan tentang soal tugas, yaitu metodologi penelitian kualitatif akuntansi. Soal yang pertama yaitu jelaskan rencana topik penelitian kualitatif yang akan Anda lakukan. Judul topik penelitian kualitatif: Implementasi praktik dan manfaat akuntansi pada yayasan sosial atau panti asuhan. Adapun alasan saya memilih topik ini yaitu dikarenakan kebanyakan yayasan sosial masih kebanyakan menggunakan laporan keuangan yang berbentuk sederhana dan belum melakukan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 45. Tujuan pengambilan judul yaitu untuk mengetahui praktik dan manfaat akuntansi pada yayasan sosial atau panti asuhan. Yayasan merupakan badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata atau nirlaba, walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis. Hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja, bukan kegiatan utama yayasan. Informasi akuntansi yang dihasilkan berupa laporan keuangan sangat diperlukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak. Maka, laporan keuangan yayasan harus disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009, dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yayasan meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporannya, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Fungsi akuntansi menjadi semakin penting karena tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Informasi ekonomi yang dihasilkan akuntansi berbentuk laporan keuangan, di mana laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja pegawai, serta perubahan posisi keuangan suatu organisasi bisnis yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Mardiasmo tahun 2000 menyatakan laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat bagi pemakainya jika memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu laporan keuangan harus relevan, yang artinya laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua yaitu laporan keuangan harus dapat dimengerti oleh para pemakainya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dinyatakan dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah-istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya. Yang ketiga, laporan keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh penguji yang independen dan objektif dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Keempat, laporan keuangan harus netral, dalam arti tidak disajikan untuk memenuhi informasi pihak tertentu, melainkan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum pemakai informasi. Kelima, laporan keuangan harus disajikan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat ditetapkan sedini mungkin. Keenam, laporan keuangan harus lengkap, dalam arti menyajikan informasi keuangan yang memadai sesuai dengan yang diperlukan oleh pemakainya. Menurut Sukmana dan Gusman tahun 2008, yayasan adalah suatu organisasi yang mendapatkan sumber daya dari sumbangan para anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut Salusu tahun 2003 yang menyatakan bahwa organisasi non-profit adalah organisasi atau badan yang tidak menjadikan keuntungan sebagai motif utamanya dalam melayani masyarakat, atau disebut juga sebagai korporasi yang tidak membagikan keuntungan sedikitpun kepada para anggota, karyawan, serta eksekutifnya. Kedua yaitu jelaskan jenis paradigma yang akan digunakan. Jenis paradigma yang digunakan yaitu paradigma interpretif. Di dalam penelitian ini, saya menggunakan paradigma interpretif, di mana paradigma interpretif merupakan cara pandang yang bertumpu pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kacamata aktor yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, keilmiahannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Burrell dan Morgan tahun 1997 terletak pada ontologi manusia yang voluntaristik. Subjektivitas justru memainkan peran penting dibandingkan objektivitas yang sebagaimana yang ditemui pada paradigma fungsional atau positivistik. Riset akuntansi dengan menggunakan paradigma ini bertujuan untuk memahami fenomena akuntansi atau praktik akuntansi dari sudut pandang pelaku, atau akuntan, atau auditor, dan lain-lain. Metode yang dipayungi paradigma ini cukup beragam, mulai dari fenomenologi, etnometodologi, dan hermeneutika. Metode penelitian dengan melakukan survei lapangan, yaitu dengan melakukan pertama wawancara, yaitu proses untuk memperoleh data untuk penelitian dengan cara tanya jawab,
sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. Teknik wawancara pada penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiono tahun 2014. Adapun teknik wawancara ini dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu ketua yayasan dan bendahara yang berkaitan tentang laporan keuangan. Kedua, dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, yaitu data yang terkait dengan laporan keuangan yayasan panti asuhan. Soal ketiga yaitu jelaskan jenis metodologi yang digunakan. Jenis metodologi yang digunakan yaitu metodologi penelitian kualitatif, fenomenologi deskriptif. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Saya menggunakan metodologi penelitian kualitatif fenomenologi deskriptif, di mana metodologi sebagaimana dikemukakan oleh Bock dan Taylor atau Mulana tahun 2002 merupakan proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Pengertian ini menegaskan bahwa metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji masalah penelitian. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data, sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau masalah yang diteliti, menurut Nawawi tahun 1998. Seperti juga yang dikemukakan oleh Moh Nazir tahun 1988, yaitu metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem, pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Itulah sedikit pemaparan tentang materi metodologi penelitian kualitatif akuntansi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.